Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wingit Purbanding Tias Jati dari kelas PAI 5F nomor induk mahasiswa 12620120260. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas seni budaya Islam yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ridho Al-Khadri Sri Utama MA, saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Tahajud Cinta di Kota New York. Nah, novel ini dikarang oleh Arumi Ekowati dan diterbitkan di Jakarta Timur oleh penerbitan Z2. Novel ini memiliki tebal 415 halaman. Nah, bagaimana cerita singkat tentang novel ini? Saya akan menjelaskannya secara singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi novel Tahajud Cinta di Kota New York ini menceritakan tentang perjalanan seorang Dara Paramita, seorang mahasiswi dari Indonesia yang memutuskan untuk kuliah di Columbia University yang ada di New York. Nah, dia tinggal di New York bersama dengan sahabatnya sejak SMP, yaitu Keira Subandono. Namun, mereka berdua memilih kampus dan memilih jurusan yang berbeda. Tetapi mereka tinggal dalam satu apartemen yang sama. Nah, sebelumnya Dara adalah seorang Muslim sejak lahir, namun dia seorang Muslim yang biasa-biasa saja. Bahkan dia lalai akan kewajibannya dan suka kehidupan yang bebas, mulai dari pakaian, mulai dari pergaulan, dan juga hal-hal yang lainnya. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang Aisyah Liu yang ternyata teman sekelasnya. Aisyah Liu ini adalah seorang muslimah asal Cina atau salah satu suku terbesar yang ada di Cina yang mayoritas penduduknya adalah penganut muslim. Nah, pertemuan tersebut ternyata membawa dampak yang luar biasa bagi Dara. Dara lebih tertarik untuk menjadi seorang muslim atau muslimah yang lebih baik lagi setelah mengenal Aisyah Liu. Dengan telaten, dengan sabar, Aisyah Liu mau mengajak Dara ke tempat pengajiannya, mengajak Dara untuk belajar lebih baik lagi, hingga Dara memutuskan dia berubah menjadi seorang muslimah yang baik lagi. Dia mengubah mulai dari cara berpakaiannya, cara bicaranya, mengubah kebiasaan-kebiasaan buruknya yang sebelumnya dia tidak pernah sholatnya masih bolong-bolong, tidak pernah berpuasa, hingga dia menjadi muslim yang lebih baik lagi. Dia sholat, dia melaksanakan puasa, bahkan dia meninggalkan segala bentuk kemewahannya yang dahulu, mulai dari pakaian-pakaiannya yang serba mahal, serba terbuka, diubah menjadi pakaian yang lebih sederhana dan lebih tertutup lagi, seperti seorang muslimah sejati. Dia juga mengubah kebiasaannya yang suka berpesta, suka minum minuman yang beralkohol. Dia meninggalkan itu semua. Perubahan ini justru membuat dia sedikit jauh dengan Keira. Keira merasa bahwasanya Dara menjadi seseorang yang ketinggalan zaman. Perubahan ini perubahan ini sudah pasti membuat teman-temannya juga kaget. Jadi dia sempat dijauhi oleh teman-temannya yang sebelumnya kenal akrab dengan dia, bahkan dia juga cekcok dan dijauhi oleh sahabatnya sejak SMP. Namun Dara tidak menyerah begitu saja. Memang hidup di New York dengan kota yang bebas, terus dia juga menjadi seorang muslimah yang sejati, itu bukan suatu hal yang mudah. Ada sebuah tantangan tersendiri. Hingga berjalannya waktu, sahabatnya sendiri mulai luluh, mulai terbuka menerima Dara, dan dia juga mengikuti cara hidup Dara, yaitu menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Namun dia tetap tidak meninggalkan kesan fashionnya dalam diri Keira sendiri. Nah, selain itu juga perjalanan Dara tidak hanya sebagai goncangan dia menjadi seorang muslimah di kota New York, atau kerasnya atau usahanya menjadi seorang muslimah sejati di kota New York, tapi juga menceritakan tentang kisah cintanya bersama dengan seorang Bradley Smith, seorang yang sebelumnya adalah musisi yang ugal-ugalan, musisi yang jauh dari Tuhan, tidak mengenal apa itu agama. Dia memiliki agama, seorang Kristen, namun dia merasa tidak terlalu mementingkan sebuah agama. Hingga pertemuannya dengan Dara membawa atau membuat dia menjadi sosok atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Nah, untuk pertemuan Dara dengan Bradley nanti bisa dibaca sendiri di novel untuk teman-teman. Pertemuannya juga sangat kebetulan, tapi memang Allah itu mempertemukan seseorang itu karena memang sudah ditakdirkan, bukan karena suatu kebetulan yang hanya kebetulan saja, memang sudah ada rencana tersendiri. Untuk menerima Bradley sendiri, Dara merelakan atau rela menolak seseorang lelaki yang jelas-jelas lebih baik dari Bradley, yaitu Richard Wiener. Richard Wiener juga merupakan seorang mu'alaf, namun dia lebih dahulu mengenal Islam. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Menurut saya novel ini cocok untuk dibaca oleh semua kalangan. Jadi bisa dibaca oleh seorang remaja yang usianya usia SMP maupun SMA, atau bahkan bisa dibaca oleh mahasiswa atau selebih mahasiswa itu sendiri atau orang lain. Nah, jadi novel ini tidak mengangkat sebuah konflik yang menguras emosi seseorang pembaca, namun konflik dalam novel ini justru sangat menyentuh, di mana novel ini sangat menghanyutkan. Maksudnya menghanyutkan itu berjalannya kalem, tidak terlalu mendadak dengan konflik-konflik yang berat, tapi konflik-konflik sehari yang diputuskan secara islami atau yang diselesaikan secara islami dan secara luar biasa. Nah, selain itu, novel ini juga menceritakan tokoh-tokohnya secara detail. Jadi, siapa itu Keira, siapa itu Bradley Smith, siapa itu Aisyah Liu, siapa itu Richard Wiener, itu dijelaskan secara rinci oleh penulis. Selain itu, pada novel ini juga tidak hanya mengandung sebuah pembelajaran atau hikmah, tapi juga mengandung sebuah sejarah. Jadi novel ini selain menceritakan tentang kisah perjalanan Dara, juga menceritakan latarnya secara detail. Seumpama di Universitas Columbia itu dijelaskan Universitas Columbia ini sejarahnya dulu seperti apa, letak-letak bangunannya seperti apa. Selain itu juga menjelaskan beberapa bangunan bersejarah yang ada di New York, termasuk juga menjelaskan sebuah bangunan atau sebuah masjid yang didirikan oleh komunitas Islam yang ada di New York. Selain itu juga novel ini juga menjelaskan tentang hikmah dalam suatu hal. Yang saya tangkap adalah teman ataupun lingkungan atau orang yang sering bersama kita itu mempengaruhi atau sangat mempengaruhi perjalanan kita, atau mempengaruhi pola pikir kita dan sikap kita. Seperti yang tadi saya ceritakan sebelumnya, Dara adalah seseorang yang bebas. Namun setelah mengenal Aisyah Liu, sering berkomunikasi dengan Aisyah Liu, sering tinggal atau sering bersama, dia menjadi tertarik menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, begitupun dengan Keira yang sebelumnya menolak, dia juga ikut-ikutan Dara atau menjadi lebih baik lagi. Seperti kisah Bradley Smith yang sebelumnya juga seorang yang tidak terlalu mengenal Tuhan, tidak terlalu percaya Tuhan. Setelah mengenal Dara, setelah melihat kebaikan seorang muslim, itu dia menjadi seseorang yang lebih baik lagi, atau memutuskan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Selain itu, dari novel ini saya juga bisa menangkap dimanapun kita berada, kalau kita berpegang teguh pada keinginan kita untuk tetap istiqomah menjadi seseorang yang baik, yaitulah yang akan kita dapatkan. Seperti kerasnya kehidupan di New York, sebuah sebuah kota yang bebas, di mana seorang Islam atau agama Islam adalah sebuah agama yang minoritas, bahkan dipandang sebelah karena tragedi 11 September yang mengatakan atau mensugesti masyarakat New York, masyarakat sana, bahwasanya Islam itu adalah teroris. Nah, jadi ketika kita berpegang teguh dimanapun kita berada, memegang teguh apa yang kita yakini, maka kita akan tetap menjadi seseorang yang baik. Selain itu, selain menceritakan tempat dan sejarah, dalam novel ini juga diceritakan beberapa budaya orang Amerika, seperti budayanya ketika tahun baru, seperti pandangan-pandangan orang New York yang terkenal bebas, termasuk terkenal terkenal lebih terbuka. Mereka menganggap sebenarnya agama itu adalah
suatu kebebasan bagi setiap orang untuk berekspresi, atau terserah kamu mau beragama ini ataupun itu ataupun yang lainnya, itu terserah. Termasuk seumpama seorang ayah dan ibu itu beragama Kristen, kemudian anaknya memilih beragama Hindu ataupun Buddha atau memilih beragama Islam, itu orang tuanya memang sebelumnya akan menolak atau merasa kecewa, namun kembali lagi ke karakteristik masyarakat New York sendiri yang terbuka atau pemikirannya terbuka. Jadi selain itu, masyarakat New York sendiri kita kenal juga dengan masyarakat yang multikultural. Jadi budaya di sana juga sangat banyak, keyakinan-keyakinan di sana juga sangat banyak. Menurut saya itu yang saya review dari novel yang saya baca, yaitu Tahajud Cinta di Kota New York. Untuk teman-teman yang penasaran dengan ceritanya bisa dibaca sendiri. Dalam novelnya bisa dicari di toko-toko online seperti contoh di Shopee. Jadi harganya juga terjangkau. Dari novel ini kita belajar banyak hal, bahwasannya ya seperti yang saya jelaskan tadi, novel ini memiliki pelajaran yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman membacanya. Terima kasih, itulah review dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau kesalahan kata atau terlalu berbelit-belit, saya memohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.